Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengkaji dan mengulas tentang materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian kita masih pada tema besar kita, yaitu 13 alam persinggahan hidup manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji alam yang ke-5, yaitu alam kubur dan alam barzakh. Materi ini tetap saya sajikan dalam format PowerPoint yang divideokan. Mari sama-sama kita ikuti ulasan-ulasan berikut ini. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengulas dan mengkaji tentang alam persinggahan hidup yang kelima, yaitu alam kubur dan alam barzakh. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini sangatlah singkat. Dari kita terlahir sebagai anak bayi sampai kita terbaring meninggal di atas tempat tidur, kata Nabi, hanya 60 sampai 70 tahun. Setelah itu kita akan masuk ke alam kubur. Apakah alam kubur itu? Alam kubur adalah tempat bersemayamnya jasad manusia sampai hari berbangkit. Jadi lebarnya 1 meter kurang lebih, dalamnya 1,2 meter, 120 cm. Kemudian ada liang lahatnya lagi, lalu ditutup dengan tanah. Itulah alam kubur yang meninggal atau dikuburkan dengan wajar. Bagaimana yang dengan terbakar, dimakan binatang buas? Ya di sanalah alam kubur mereka. Perhatikan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kemudian, apakah alam barzakh itu? Alam barzakh ialah dinding atau kurungan tempat berdiamnya ruh atau jiwa manusia setelah kematiannya hingga hari kiamat. Mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding atau kurungan sampai mereka dibangkitkan. Itulah alam barzakh itu. Nah, alam barzakh itu ada yang di dalam kuburnya kalau meninggal dan dikuburkan secara wajar. Kemudian ada juga alam barzakhnya itu dibawa jiwanya itu ke langit, ke ufuk sana, terkatung-katung antara langit dan bumi sampai hari berbangkit. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Kemudian juga ada yang jiwanya itu dibawa oleh burung hijau menuju arasnya Allah, bahkan masuk ke surganya Allah. Begitu nanti hari berbangkit, dikembalikan lagi ke jasadnya di muka bumi. Nanti kita lihat dalil-dalilnya insya Allah.
Kemudian, apakah ada azab dan nikmat kubur itu? Nah, mari kita lihat ini sebagai bandingan. Ada suatu dialog yang perlu kita renungkan. Seorang cucu milenial bertanya kepada opungnya, "Opung, apakah nikmat kubur dan siksa kubur itu ada?" Opungnya pun menjawab, "Adalah cucuku. Macam mana pula kau ini?" Cucu milenial lagi bertanya lagi dia, "Apakah opung sudah pernah masuk ke kuburan?" "Belum." "Bah, masa mana pula opung ini? Belum pernah masuk kubur, tapi kata opung ada siksa kubur. Pening kepalaku opung." Kemudian cucu milenial bertanya lagi, "Opung, apakah akhirat, surga, dan neraka itu ada?" Opungnya menjawab, "Ada cucuku." "Apakah opung sudah pernah dari sana?" "Belum." "Bah, berarti opung menghayal itu. Belum pernah dari sana kok dibilang ada. Tak masuk akal opung." Kemudian, "Opung, apakah Allah itu ada?" Kata opung, "Adalah cucuku." "Di mana? Mengapa tidak nampak?" Nah, ini hamba-hamba Allah. Inilah pertanyaan-pertanyaan di zaman kita sekarang ini yang kalau tidak bisa kita menjawabnya secara syar'i, banyak orang yang ragu dalam beragama ini. Mari kita lihat jawabannya. Tentang azab dan nikmat kubur, ada dua pendapat. Pendapat pertama, mereka meyakini bahwa tidak ada azab kubur maupun nikmat kubur. Tidak ada itu semua. Nah, ini yang pertama. Silakan, mau berkeyakinan seperti itu, silakan. Allah mempersilahkan, pilih. Tapi ada konsekuensinya nanti. Alasannya apa? Itu semua adalah hayalan. Tidak masuk di akal. Karena jasad sudah berpisah dengan ruh. Dan jasad sudah hancur lebur bercampur tanah. Kemudian bagaimana mungkin diazab sementara belum ada proses pengadilan? Inilah pendapat pertama. Tidak yakin mereka. Baik. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini adalah mereka meyakini bahwa azab dan nikmat kubur itu benar adanya. Nah, ini pilihan yang kedua. Kalau saya pribadi, saya berkeyakinan seperti ini. Alasannya apa? Karena adanya kekuatan di luar kekuatan yang dimiliki manusia. Seperti tidur, kita tidak berdaya ketika kita tidur. Apalagi sudah mati. Berarti ada kekuatan di luar kita. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Kita hidup mati, ada kehidupan lagi di sana. Kita yakin itu. Nah, yang ketiga, karena terdapatnya dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis tentang azab kubur, tentang nikmat kubur. Banyak sekali dalil-dalilnya. Inilah pendapat kedua, meyakini bahwa azab kubur, nikmat kubur itu benar adanya. Baik. Azab dan nikmat kubur ini adalah masalah iman dia. Masalah keimanan dia. Tidak bisa dicerna dengan akal. Jadi dengan kolbu, dengan keimanan. Nah, kalau begitu, apa itu iman? Iman itu ialah keyakinan terhadap sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi ada dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskannya. Kalau tidak percaya kepada dalil-dalil tersebut, maka kafirlah dia. Itulah iman. Jadi ada dalil-dalil di sana. Tidak masuk akal, tapi ada dalil. Itulah iman. Kalau tidak percaya kepada dalil, nah kafirlah dia. Artinya kafir menutup diri, tidak beriman. Ini hamba-hamba Allah. Baik.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan beriman adalah membenarkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, jadi yang beriman maksudnya orang yang membenarkan terhadap perkara yang gaib. Nah, termasuk yang gaib itu adalah nikmat kubur, azab kubur itu gaib. Tidak bisa dicerna sama akal. Tapi ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia benarkan. Itu namanya beriman. Ini hamba-hamba Allah. Kalau tidak begitu, tidak beriman. Itu dalil pertama. Kemudian, disebutkan juga dalam hadis. Riwayat Imam Muslim. An Qatadata an Anasin. Dari Qatadah, dari Anas. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula alla tadafanu, sekiranya kalian tidak saling menguburkan, la da'autullaha, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, ayyusmi'akum min azabil qabr, agar Allah memperdengarkan kepada kalian daripada azab kubur. Jadi kata Nabi, seandainya kalian tidak saling menguburkan, aku berdoa kepada Allah. Tapi dikarenakan kita saling menguburkan, meninggal si fulan, dikuburkan oleh si fulan, meninggal lagi si fulan, dikuburkan. Andai kata kita begitu menguburkan, kita mendengarkan azab kubur, kita tidak mau menguburkan orang, takut kita ke kuburan. Nah, oleh karena kita tidak diperdengarkanlah, ya makanya kita diuji keimanan kita. Kita tidak dengar azab kubur. Kita tidak dengar azab kubur. Orang yang berbuat dosa macam-macam nampaknya biasa-biasa saja. Oleh karena seperti itulah diuji keimanan kita. Jadi sekali lagi hamba-hamba Allah, tentang nikmat kubur, azab kubur ini adalah masalah keimanan. Tidak masuk akal, memang tidak masuk akal. Tapi terdapat dalil Al-Quran, dalil hadis yang sangat banyak sekali yang nanti kita akan sampaikan insya Allah pada bagian berikutnya. Baik, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, sekali lagi yang sudah subscribe, yang sudah share and like, ya, saya ucapkan jazakumullah khair. Mudah-mudahan ya menjadi penyemangat buat kami untuk berdakwah terus. Nah, kemudian kritikan, saran, silakan hubungin saya. Lalu untuk melihat video-video yang sebelumnya, silakan berkunjung ke channel kami di YouTube insya Allah. Dan kita akan lanjutkan insya Allah pada part yang kedua.